Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza Yusuf, NIM 70200119112. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan hukum kesehatan. Etika dan hukum kesehatan. Yang pertama adalah etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ethos yang berarti akhlak, adat istiadat, kebiasaan, watak, perasaan, sikap yang baik dan layak. Etika merupakan norma-norma, nilai-nilai, atau pola tingkah laku kelompok profesi tertentu dalam memberikan pelayanan jasa tertentu kepada masyarakat. Etika merupakan aplikasi atau penerapan teori tentang filosofi moral ke dalam situasi nyata dan berfokus pada prinsip dan konsep yang membimbing manusia berpikir dan bertindak dalam kehidupannya. Etika juga berarti pengetahuan tentang moralitas, yaitu meninjau segala hal yaitu baik maupun buruk dari sisi moral. Menurut Priharjo tahun 1995, etika merupakan suatu disiplin yang diawali dengan mengidentifikasi, mengorganisasi, menganalisa, dan memutuskan perilaku manusia dengan menerapkan prinsip-prinsip untuk mendeterminasi perilaku yang baik terhadap suatu situasi yang dihadapi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen P dan K tahun 1998, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti sebagai berikut. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Yang kedua, pengertian etiket. Etiket merupakan sekumpulan peraturan-peraturan kesopanan yang tidak tertulis, namun sangat penting untuk diketahui oleh setiap orang yang ingin mencapai sukses. Kumpulan cara dan sikap perbuatan, tingkah laku yang baik dalam tata pergaulan, relasi, dan interaksi antar manusia. Suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang tiga mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam suatu pergaulan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diberikan beberapa arti dari kata etiket, yaitu yang pertama, etiket dalam bahasa Belanda, secari kertas yang ditempelkan pada kemasan barang-barang dagang yang bertuliskan nama, isi, dan sebagainya tentang barang itu. Yang kedua, etiket Perancis. Etiket dalam bahasa Prancis, adat sopan santun atau tata krama yang perlu selalu diperhatikan dalam pergaulan agar hubungan selalu baik. Di dalam buku K. Bertens yang berjudul Etika tahun 2000 menyebutkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, etiket menyangkut tata cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Yang kedua, etiket hanya berlaku dalam situasi di mana kita tidak seorang diri, ada orang lain di sekitar kita. Bila tidak ada orang lain di sekitar kita atau tidak ada saksi mata dalam etiket, maka tidak berlaku. Yang ketiga, etiket bersifat relatif, yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Yang terakhir, etiket memandang manusia dari segi lahiriah saja. Orang yang berpegangan pada etiket bisa juga bersifat munafik. Selanjutnya, pengertian hukum kesehatan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hakikat hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, termasuk dalam mewujudkan kesehatan. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang berisi kaidah-kaidah hukum. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Menurut Kamus Hukum tahun 2009, hukum merupakan keseluruhan peraturan-peraturan di mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya. Sistem peraturan untuk menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa, undang-undang, ordinasi, atau peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ditandatangani ke dalam undang-undang. Hukum mengatur hampir semua aspek kehidupan manusia termasuk kesehatan. Hukum kesehatan merupakan kumpulan peraturan hukum tentang kesehatan. Hukum kesehatan adalah peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelayanan kesehatan. Hukum kesehatan menurut Kemenkes tahun 2010 yang dikatakan oleh Linen bahwa hukum kesehatan adalah memberikan kejelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan cabang baru dalam ilmu hukum, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan. Semua peraturan hukum yang berhubungan dengan langsung pada pemberian pelayanan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana.
Hukum kesehatan menurut Van der Min dalam Guandi tahun 2004, hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan yang berkaitan dengan pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Sumber dalam hukum kesehatan meliputi hukum tertulis, jurisprudensi, dan doktrin. Selanjutnya, perundang-undangan hukum kesehatan. Perundang-undangan yang mengatur tentang kesehatan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Terdapat pula hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Per, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUH PID, dan Peraturan Administrasi Negara. Kumpulan peraturan ini disebut sebagai Peraturan Hukum Kesehatan yang Umum. Peraturan hukum kesehatan mengatur dua kepentingan yang berbeda, yaitu penerima pelayanan yang harus diatur hak dan kewajibannya, baik perorangan maupun kelompok, dan penyelenggara pelayanan seperti penyelenggara rumah sakit, balai pengobatan, dan puskesmas. Selanjutnya, jenis-jenis etika. Etika dibagi menjadi 3. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan penggambaran atau pelukisan tingkah laku moral secara kritis dan rasional, secara menyeluruh atau universal. Etika deskriptif tidak memberikan penilaian, tetapi menggambarkan atau pelukisan moralitas pada individu tertentu, kebudayaan tertentu, dan dalam waktu tertentu. Etika deskriptif berkaitan dengan adat istiadat, kebiasaan, anggapan baik ataupun buruk, tindakan yang 5 diizinkan dan yang tidak diizinkan untuk dilakukan dalam satu kebudayaan, serta kebudayaan dan subkultur tertentu yang terjadi pada suatu periode sejarah. Yang kedua, etika normatif. Etika normatif merupakan penilaian tentang perilaku manusia dan juga memberi norma yang menjadi kerangka atau dasar perilaku. Etika normatif bersifat memerintahkan atau perspektif, tidak melukiskan melainkan menentukan benar tidaknya suatu perilaku. Etika normatif mengandung argumentasi atau alasan atas dasar norma atau latar belakang perilaku bisa dianggap baik atau buruk, disertai dengan analisis moral dan dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam praktek. Dan yang terakhir adalah mata etika. Mata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu kata meta yang berarti melebihi atau melampaui. Mata etika merupakan kajian dari etika deskriptif dan normatif. Mata etika mempelajari tentang logika khusus dari ucapan-ucapan etis. Mata etika menjelaskan mengenai ciri-ciri dan istilah yang berkaitan dengan tindakan moral. Itulah penjelasan mengenai etika dan hukum kesehatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan subscribe.